Ayo wis, saya siap. 3, 2, 1, action. Halo, selamat siang. Maaf Pak, belum. Kok selamat siang enggak? Halo, selamat datang di podcast Aun. Jadi ini adalah podcast yang ya ampun Pak, bener kan nggak bisa lagi. Sebenarnya Aun TV ya, bukan TV. Halo semuanya, selamat datang di podcast Aun. Jadi ini adalah program pertama yang ada di TV Aun. Jadi nanti ada banyak banget program-program yang ada di TV Aun. Dan ini adalah program pertama dan topik pertama. Menarik banget kan? Dan pastinya di topik pertama kali ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa di ITSK RS Dr. Supraun dan yang sedang menjadi mahasiswa. Dan untuk membahas topik kali ini, saya bersama dengan Pak Ben-Ben. Ya, halo. Ya, silakan mengenalkan. Perkenalan ya? Iya. Oh. Perkenalkan, saya Ben-Ben Bagus Prasetyo. Saat ini menjabat di pengelola beasiswa di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Ya. Ya, terima kasih Pak Ben-Ben telah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kita. Jadi saya mewakili mahasiswa-mahasiswa di sini nih Pak. Kita bertanya-tanya apa aja sih beasiswa yang ada di ITSK RS Dr. Supraun? Oke. Beasiswa di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun banyak ya. Salah satunya ada yang paling banyak peminatnya, khususnya untuk mahasiswa baru, itu adalah KIP kuliah dari Kemdikbud. Kemudian ada beasiswa PPA, dulu ada namanya beasiswa PPA. Kemudian ada beasiswa Ikatan Alumni, beasiswa Taksa Sujati Utama, kemudian beasiswa dari Bank BNI dan BRI, kemudian ada lagi beasiswa wirausaha, beasiswa tahfiz, banyak sih di ITSK. Wah, sebenarnya itu banyak banget ya Pak. Banyak. Iya, pasti teman-teman semuanya itu taunya cuma KIP kuliah nih Pak. Nah, saya penasaran banget detailnya KIP kuliah di kampus ini itu seperti apa sih Pak? Kalau KIP kuliah atau KIP kuliah itu beasiswa yang diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara finansial. Jadi itu termasuk salah satu jalur untuk masuk ke atau mendaftar di ITSK. Jadi jalur KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini kan dari pemerintah ya, dari Kemdikbud. Jadi otomatis si pendaftar itu harus sudah terdaftar dulu nih di webnya KIP kuliah kayak gitu. Setelah mendaftar di webnya KIP kuliah, dia kemudian ya mengisi data dan sebagainya, kemudian mendaftar di ITSK. Nanti di kita datanya akan muncul kalau memang si anak ini benar-benar sudah mendaftar di KIP kuliah seperti itu. Begitu. Jadi Ya. KIP kuliah itu untuk mahasiswa baru saja ataukah mahasiswa aktif bisa mendaftar nih Pak? Sementara masih mahasiswa baru ya. Kalau mahasiswa aktif itu dulu ada, bisa namanya pengganti. Jika pengganti dalam artian masuk ke sini kita dapat kuota nih sekian, diisi oleh mahasiswa baru. Tapi satu mahasiswa baru ini mengundurkan diri, keluar atau dan sebagainya, itu diganti bisa pakai mahasiswa yang ya masih aktif. Begitu. Lalu yang didapatkan dari KIP kuliah oleh mahasiswa itu apa ya Pak? Uang semester dan biaya hidup ya, biaya untuk semester bayar UKT semesteran itu sama biaya hidup. Jadi seluruh semester dibiayai oleh KIP kuliah begitu ya Pak? Iya betul. Jadi selama dia berkuliah di ITSK atau di institusi di kampusnya, sampai dia lulus akan dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Jadi dia kuliah gratis sih di sini. Wah, beruntung banget ya yang dapat KIP kuliah. Jadi teman-teman semuanya yang masih SMA nih pastinya
harus semangat untuk cari KIP kuliah ya Pak. Ya, betul. Kalau untuk mahasiswa aktif nih Pak, kayaknya ini semuanya mayoritas mahasiswa aktif yang menonton video ini ya. Gimana nih beasiswa untuk kita semua yang aktif nih Pak? Untuk mahasiswa aktif banyak malah opsinya, pilihannya beasiswa. Ada beasiswa Taksa Sujati Utama, terus beasiswa Ikatan Alumni, Prasetya Foundation, terus beasiswa BNI, BRI, beasiswa wirausaha yang paling baru, itu juga bisa mahasiswa untuk mendapatkan mahasiswa aktif ya. Ya, kita semua itu sebenarnya memiliki banyak peluang beasiswa tapi masih belum tahu gitu ya Pak. Nah, gimana sih caranya kita mahasiswa biar bisa tahu informasi secara cepat begitu Pak? Ya, jadi untuk beasiswa yang kita kelola sendiri, dalam artian beasiswa non pemerintah ya, itu kita biasanya share itu di internal prodi, kemudian kita share lewat sosmednya ITSK, di web, di IG kayak gitu, kita share di sana biasanya. Jadi mahasiswa itu harus aktif sendiri ya Pak? Ya, aktif mencari. Ya, betul sekali. Mahasiswa harus aktif, tanpa dikasih tahu kita harus inisiatif terus ya. Nah, kalau saya penasaran nih, waktu Pak Ben masih kuliah nih, Pak Ben itu tipe mahasiswa yang mencari beasiswa gitu juga nggak sih Pak? Kalau dulu kuliah ada sih, pernah ada, zaman saya dulu ada PPA sudah, pernah daftar, cuman ya nggak dapet karena memang kuotanya terbatas, jadi nggak lolos seleksi. Ya, berarti memang beasiswa itu sangat-sangat challenging ya Pak, maksudnya kita semua harus saling berkompetisi. Nah, kita harus membangun aura-aura kompetisi di ITSK Supraun ini ya, biar kita lebih maju lagi di hal-hal positif begitu ya. Dan untuk kita kembali lagi bahas beasiswa ini yang untuk mahasiswa aktif ya Pak. Ya. Bagaimana sih caranya kita mendaftar, atau apa sih persyaratan yang mungkin kita harus siapkan untuk beasiswa ini? Kalau untuk beasiswa untuk mahasiswa aktif ya, tergantung beasiswanya sih. Semuanya rata-rata sama sih ya, KHS, terus KTM standar, administrasi standar. Nanti baru setelah administrasi kita seleksi dari prestasinya. Jadi dia jadi juara di kelasnya enggak selama akademik, atau IPK-nya mungkinnya tinggi, seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kita semua harus terus belajar ya biar bisa dapat beasiswa di ITSK. Soalnya beasiswa itu bisa bikin kita semangat belajar terus gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita ada apresiasi selama kita belajar selama ini gitu. Dan kalau boleh tahu dari beasiswa itu nominalnya berapa ya Pak? Kalau untuk KIP kuliah tadi contohnya, kalau KIP kuliah untuk 2 tahun yang lalu itu 2020 ke bawah, itu per semesternya untuk biaya kuliah itu sekitar 2,4 juta. Kemudian biaya hidupnya selama 1 semester itu 4,2 juta. Tetapi yang paling baru ada perubahan di angkatan 2021. Itu biaya hidupnya lebih tinggi lagi. Jadi dana yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa penerima itu kalau nggak salah sekitar 5 juta atau berapa. Mengikuti tempat dia berkuliah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan hidup, biaya hidup di tempat dia kuliah, kayak gitu. Wah, benar-benar sangat membantu sekali ya Pak. Dengan beasiswa ini kita bisa tambah ilmu juga, membantu secara finansial juga, benar-benar spektakuler sebuah beasiswa itu. Tapi kalau untuk yang mahasiswa aktif nih Pak, apakah tidak ada beasiswa yang seperti mahasiswa baru yang full untuk mengatasi UKT selanjutnya?
Kalau untuk mahasiswa aktif selama ini sementara masih ini sih, masih per semester aja. Jadi satu kali periode dia sifatnya dikasih beasiswa untuk semester itu aja, dan sifatnya subsidi ya, jadi nggak menggratiskan UKT-nya seluruhnya itu, tetapi hanya memotong sebagian UKT-nya. Untuk biayanya yang diberikan macam-macam sih ya, paling sering itu per anak satu semester dapat subsidi 1,5 juta sih. Wah, lumayan banget ya Pak. Ya lumayan meringankan lah. Iya betul banget. Lalu Pak, kalau kita sudah mendapat beasiswa nih, nah selama kita perkuliahan itu apa sih tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai penerima beasiswa begitu Pak? Ya, sebagai penerima beasiswa yang pasti mempertahankan atau meningkatkan ini ya, prestasi akademik ya, IPK contohnya. Jadi dipertahankan, kalau memang sudah bagus dipertahankan, ditingkatkan lagi kayak gitu IPK-nya. Tapi kalau untuk yang penerima KIP kuliah itu memang ada kontrak-kontrak khusus di mana dia harus harus menjaga kontraknya agar beasiswa KIP kuliahnya tetap diberikan sampai dia lulus kuliah. Wah, seperti itu. Nah pastinya kita jadi terus belajar ya dengan kewajiban-kewajiban itu gitu ya Pak. Betul. Nah benar-benar inspiring banget ya kita ngobrolin tentang beasiswa, itu banyak banget manfaat yang bisa kita dapat, dan saya berharap dengan obrolan kita kali ini saya dengan Pak Ben bisa membuat mahasiswa-mahasiswa yang menonton ini terus semangat dan belajar terus. Mari kita berkompetisi di hal yang positif. Dan terima kasih semuanya udah menonton sesi kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri topik kita kali ini, boleh Pak Ben memberikan kesan pesan untuk mahasiswanya? Kesan pesan Ya. Mungkin ini aja sih, tetap semangat dalam berkuliah meskipun kondisinya pandemi ya, jadi daring. Kemudian perbanyak pengalaman di luar, relasi, berorganisasi itu juga penting, ikut UKM atau Ormawa biar banyak pengalaman untuk bekal kalian nanti kedepannya setelah lulus kuliah. Itu sih. Betul sekali, setuju banget saya dengan Pak Ben ya. Jadi semuanya harus tetap semangat, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kalian bingung, boleh tulis di kolom komentar, atau ada saran-saran topik-topik apa yang perlu kita bahas di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya. Jadi kita bisa mempertimbangkan itu ke depannya ya Pak ya. Ya. Dan terima kasih karena kalian telah menonton. Jangan lupa like, subscribe agar kita bisa terus semangat membuat konten yang edukatif pastinya untuk kalian semua. Dan jaya terus ITSK RSUD Turut Braun. Terima kasih. See you in the next podcast. Bye bye.